all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jumaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliezer. Ada sukacita kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Kesetiaannya sungguh nyata dalam hidup kita. Seperti tema minggu lalu, Dia tetap setia saat kita tidak setia karena Dia tak dapat menyangkal janjinya. Sungguh kita tidak adil. Untuk itu, mari kita memuji dan memuliakan namanya dan belajar dari tema hari ini. Allah memberi keadilan. Sidang jemaat, saya jemput berdiri. Kita menyanyi, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan nada
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsorial. Kita mulai. Tuhan penjaga Israel, nyanyian syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kubangunan tumatangku. Bangunan tumatangku, kunting ada mintu buntu, ku patapa pentiruku, sanggulele ikulang. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdiri dan dalam keadaan yang sadar dan percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pujian Allah Bapa kami puji Engkau.
Saudara-saudara, mari kita datang kepadanya dalam penyesalan dan bertobat atas segala dosa-dosa kita. Mari secara pribadi kita datang sejenak, merenung sejenak atas dosa kita di hadapannya. Dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa melalui pujian Tuhan kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dituntun nas persembahan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita diiringi lagu Hai Puji Namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam,
puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Ai puji namanya hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Ai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Ai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Ai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Ai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan,
hanya inilah yang dapat kuberi padamu. Tuhan hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Disilahkan.
Tuhan dimuliakan atas persembahan pujian yang telah dilantunkan oleh PWGT. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, juga bagian Alkitab yang akan kita baca. Tadi sudah kita membaca Mazmur secara berbalasan dan dilanjutkan dengan bacaan dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai 34. Lalu bacaan dari Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 8. Kemudian bacaan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam sorga, Tuhan yang menjadi imam besar dan agung bagi kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami dihimpunkan bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Dan kami mau membaca firman-Mu, mencari pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, agar kami mampu mendengar suara-Mu, memahaminya dan mendorong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dan karena itu berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kami semua hidup di dalam firman-Mu itu. Di dalam Sang Firman kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang pertama dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan,
Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat berdiri. Inilah Injil Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Kure semangat puang tukadami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Tentunya kita bersuka cita oleh karena kita boleh diperjumpakan dalam ibadah kita pada saat ini. Dengan satu tema yang kita hayati bersama-sama, yaitu Allah memberi keadilan. Batian dalam bahasa Toraya dikua puang umpak kamasean kamalamburan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu semua orang itu mendambahkan yang namanya atau merindukan yang namanya keadilan. Ya. Tapi berbicara tentang keadilan, Bapak Ibu, saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, adil itu adalah objektivitas atau kejujuran atau kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua orang. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Lalu kita perhatikan di dalam dalam Alkitab, dalam pandangan Alkitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani itu dikatakan sedek atau mispat. Artinya apa? Keadilan adalah menjalankan kebenaran moral dan hukum menurut kehendak Allah, termasuk pemulihan dan pembelaan bagi yang tertindas. Kalau dalam bahasa Yunani dikaios atau dikaiosun, artinya keadilan adalah hidup dalam relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Sekali lagi, hidup dalam relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Bukan hanya secara legal tetapi juga secara rohani dan etis. Dan sekali lagi saya katakan bahwa semua orang dimanapun kapanpun pasti merindukan keadilan. Anak kecil yang berkata, bukan salahku, kok aku yang dimarahi. Kadang-kadang begitu ya. Ya sampai rakyat yang kecil juga menunggu keputusan pengadilan
semua punya harapan yang sama. Semoga aku diperlakukan dengan adil. Tapi kalau Bapak Ibu melihat atau mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia zaman dulu itu, ada nenek-nenek yang mengambil hanya mengambil coklat 3 biji. Lalu di penjara berapa tahun? 3 bulan ya. Dan ini yang seringkali membuat kita kecewa Bapak Ibu, bahwa kerinduan kita itu terhadap keadilan, kita kecewa, dunia ini tidak selalu adil. Orang jujur bisa kalah, orang lemah sering diabaikan. Dan kejahatan itu nampaknya dibiarkan. Lalu di tengah situasi seperti itulah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang tidak takut Allah. Mari kita perhatikan bacaan kita. Menjadi catatan penting bagi kita saat ini adalah Allah yang memberi keadilan kepada yang taat dan tekun. Dua tokoh utama dalam bacaan kita di Lukas pasal 18, yaitu seorang janda dan seorang hakim. Yesus menggambarkan seorang janda. Ini simbol orang lemah. Ya, tapi bukan berarti saya mengatakan kalau janda-janda sekarang ini kan bukan lagi orang-orang lemah ya. Apalagi yang janda yang punya turunan sampai kekayaannya sampai 7 turunan tidak akan habis-habis. Tapi itulah yang dikatakan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Maksudnya dia tidak punya kuasa, ya. Tidak punya perlindungan. Nah, sementara sang hakim adalah sosok yang berkuasa tetapi tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita. Dalam masyarakat waktu itu, ya, seorang janda tidak punya posisi sosial. Ya, ia tidak punya, dalam tanda kutip itu tidak punya orang kuat. Ya, kalau sekarang itu orda ya, orang dalam. Ya, janda ini tidak punya orda untuk membelanya. Tetapi ia punya satu kekuatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang dipunya? Ketekunan dalam memohon keadilan. Dan hari demi hari ia datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Hakim itu mungkin bosannya atau terganggu dan terusik dengan kehadiran seorang janda. Wah, min datanglah masih kiara ke setar uang itu janda. Hakim ini bosan dengan itu, terganggu. Tapi akhirnya dia menyerah. Bukan karena berubah hati, tetapi karena lelah menghadapi ketekunan sang janda ini. Ya. Dan apa pesan Yesus yang dikatakan dalam bacaan kita? Pesan Yesus katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Ya. Yesus menegaskan kalau hakim yang jahat saja bisa akhirnya bertindak karena ketekunan, apalagi Allah yang adil dan penuh kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Allah tidak menunda keadilannya karena ia lalai, melainkan karena ia ingin kita hidup dalam ketekunan iman. Keadilan Allah itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak selalu berarti balas dendam. Ya. Jangan sampai kita berpikir, wah karena pokok mau dosa teh na la balas dendam tu pengamoto laku aku. Tidak seperti itu. Tapi keadilan Allah itu adalah sebuah pemulihan. Ya. Allah menegakkan kebenarannya pada waktunya. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita di Yeremia pasal 31. Menegaskan janji itu, dikatakan, aku akan menanam kembali umatku di negeri ini. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Allah yang dahulu menghukum karena dosa kini berjanji memulihkan.
Itulah keadilan yang menyembuhkan, bukan menghancurkan. Dan ketekunan seperti apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus? Ya, ketekunan dalam iman seperti Paulus. Ya. 2 Timotius pasal 3 sampai pasal 4 yang kita baca tadi itu menampilkan teladan Paulus yang terus berjuang di tengah penderitaan. Ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil dan yang akan mengaruniakan mahkota kebenaran kepada semua yang setia. Ya biasa kupukada susite. Semua orang akan mencapai garis finish. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan luput dari itu. Garis finish maksudnya akan mati. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini teladan iman dalam ketekunan. Ya. Dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu ketika kita tekun memelihara iman kita. Jadi keadilan Allah bukan sekadar menghukum yang jahat, tetapi menghargai kesetiaan mereka yang berpegang pada iman sampai akhir. Bapak Ibu, ada seorang ayah yang memberikan bibit pohon kepada anaknya dan berkata, "Nak, tanamlah ini di halaman belakang rumah. Setiap hari kamu harus siram dan kamu harus beri pupuk, bersihkan, dan sabarlah menunggu buahnya." Beberapa minggu pertama itu anak itu rajin menyiram pohon itu. Tetapi setelah sebulan ia mulai bosan. Belum juga berbuah dan mungkin tumbuhnya tidak terlalu subur. Ia bahkan berpikir pohonnya ini tidak akan tumbuh. Tapi sang ayah mengatakan, "Hai anakku, keadilan Tuhan juga seperti pohon ini. Ia tumbuh perlahan tetapi pasti. Kalau kau setia merawatnya, pada waktunya kau akan menikmati buahnya." Tetapi itulah kelemahan kita manusia. Kadang tidak sabar dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga ketika ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang datang kepada kita, lantas kita bisa jatuh. Lantas kita bisa kecewa. Karena kita tidak tekun, tidak setia. Bahkan bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Dari ilustrasi tadi, beberapa tahun kemudian pohon itu berbuah lebat dan si anak belajar sesuatu, yaitu bahwa keadilan dan ketekunan, kesetiaan dan ketekunan akan mendatangkan hasil di waktu yang tepat. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kadang kita tidak sabar menunggu hasil. Yana din apa dipugau totemo di tanan la membuang siamo, tidak mungkin. Itu menunggu proses. Seperti apa prosesnya? Ya seperti ketekunan kita untuk menjaga itu, memelihara dan tekun untuk taat dan setia untuk memohon kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Payamo to kupukada kutole-tole bangku kaya itu kita tolino tak sabara. Kita tidak sabar.
Ya. Dan yakin bahwa kesetiaan dan ketekunan kita itu akan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Dan waktu yang paling tepat menurut ukuran Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang kita ingin keadilan Tuhan itu datang sekarang juga. Ketika kita difitnah, ketika kita ditipu atau diperlakukan tidak adil, tetapi Yesus mengingatkan apa yang Yesus ingatkan. Berdoalah selalu dan jangan jemu-jemu. Tapi ini Bapak Ibu yang kekasih, kadang sudah diingatkan kita berdoalah selalu dan jangan jemu-jemu. Biasa manisipin sariki mas sambayang tak kami ona tak bang syakate Pak Kamasena pengamotoran pulau Kakaleta. Ada banyak orang yang berdoa tidak jemu-jemu, namun bertahun-tahun menunggu sampai dia mendapatkan hasil yang terbaik. Dituntut kesetiaan dan ketekunan kita. Artinya apa ketika Yesus mengatakan berdoalah selalu dan jangan jemu-jemu, artinya jangan biarkan ketidakadilan dunia membuat kita putus asa atau berhenti berdoa. Ingat Bapak Ibu, Allah kita itu tidak tuli terhadap setiap seruan dan doa-doa kita. Ia mendengar, ia mencatat, dan ia melihat tetesan air mata kita, dan ia akan bertindak. Ya, meski tidak selalu dengan cara yang kita duga. Ya. Biasa tangga atau kumua yang ada masusah lah langsung bang syami kina hiburkan pengamat tua, tidak juga. Berbagai cara Tuhan bisa pakai. Mungkin keadilan itu datang dalam bentuk kekuatan untuk mengampuni, kedamaian dalam hati atau perubahan dalam diri orang lain. Ya. Keadilan Allah itu Bapak Ibu Saudara-saudara selalu bersifat menyelamatkan, bukan membalas dendam. Dan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan tajam. Dia katakan, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaannya bukan apakah Allah masih adil, tetapi apakah kita masih tekun percaya kepada Tuhan. Itu yang Yesus katakan di menutup perumpamaan ini. Menuntut kita, apakah kita masih tekun percaya kepadanya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjadi umat yang tetap setia berdoa dan percaya. Ya, seperti janda tadi itu, sebab Allah kita tidak lalai menegakkan keadilan. Dan pada waktunya ia akan menyatakan bahwa sesuatu yang benar, bahwa keadilan dari Allah adalah pengharapan bagi orang benar dan jalan bagi mereka yang setia. Roh Kudus menuntun kita Bapak Ibu menjalani kehidupan kita. Yakinlah bahwa kehidupan kita ketika kita jalani dalam kesetiaan dan ketekunan akan mendatangkan hasil di waktu yang tepat. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari sejenak kita bersatu teduh menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Ya Tuhan, Engkau adalah Hakim yang adil dan penuh kasih. Ajar kami untuk tekun dalam doa, sabar menantikan waktu-Mu, dan tetap hidup dalam iman yang benar.
tegakkan keadilan-Mu di dunia ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan kebenaran-Mu yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Keadilan sejati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Dalam syafaat kita mendoakan kehidupan kita bersama-sama, ada juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang menikmati pertambahan usia, kelahiran, dan hari ulang tahun perkawinan. Bersyukur dengan jemaat yang mendapatkan berbagai-bagai berkat Tuhan. Dan juga kita berdoa buat beberapa kekasih-kekasih kita yang berada dalam pergumulan karena sakit. Anak Gea, anak dari Bapak yang Grayson yang dirawat di Rumah Sakit Hikmah. Ibu Cecilia Pare yang pemulihan di rumah. Ibunda dari Bapak Robert Tataming yang dirawat di Rumah Sakit di Bitung di ICU. Bapak Sirupang, ya, sepupu dari Ibu Pendeta Abigail yang dirawat di Rumah Sakit PJT, rencana dioperasi. Saudara kekasih Eva Allah Padang yang dirawat di rumah, juga Ibu Kartika Raturanda yang dirawat di rumah. Lalu anak Anugrah, anak dari Bapak Petrus Lolo, rencana dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Dan Nenek Tia, ibunda dari Ibu Naomi, dirawat di Grestelina. Dan ibunda dari Bapak Robert, saya kira tadi sudah ya, Oma Fianka yang sakit di rumah. Dan mungkin ada yang belum disebutkan namanya di sini. Dalam keadaan yang sama, kita tetap dukung dalam doa bersama-sama. Bersyukur atas kehadiran keluarga Bapak Samuel Lengkong ya, menjadi anggota baru di Jemaat Beringkanaya. Kalau ada Bapak Samuel Lengkong dan keluarga datang, boleh berdiri? Oh, mungkin tidak hadir. Dan juga kita dukung dalam doa anggota yang berduka cita keluarga Bapak Peter Jarung atas berpulangnya adik ipar terkasih almarhumah Joyce Andi Lolo, dan keluarga Ibu Sania atas meninggalnya adik terkasih almarhum Ramli Abidin. Itulah menjadi pokok-pokok doa kita bersama pada kesempatan ini. Dan mari kita bersatu hati bersama-sama Bapak Ibu berdoa, kiranya kita diberi kekuatan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang kami terima dari-Mu sampai detik ini, untuk nafas, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan dan harapan. Itu semua menjadi motivasi kami untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memotivasi kami untuk tetap setia dan tekun di dalam menjalani hidup kami. Dan agar kami terus mengupayakan iman yang bertumbuh di dalam Engkau, sehingga dapat berbuah lebat di tengah-tengah dunia ini. Kami dapat melihat segala kebaikan-Mu, karena kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami bersuka cita bersama
saudara-saudara yang mengalami berkat dan kemurahan-Mu oleh karena berulang tahun, oleh karena merayakan hari ulang tahun perkawinan, oleh karena sembuh dari sakit, sukses dalam studi dan pekerjaan. Kiranya momen-momen kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi jemaat-Mu menjadi momen untuk tetap bersyukur di dalam segala hal dan membuat kami semakin dekat kepada Tuhan dan bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang mengalami pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya kuasa Tuhan dapat bekerja dalam diri mereka, membuat mereka kuat dan tetap bersuka cita karena kuasa-Mu sekalipun dalam kelemahan tubuh. Kami memohon, ya Tuhan, agar kuasa-Mu bekerja melalui obat-obatan, makanan, dan juga pendampingan dari dokter, para medis, dan keluarga. Kiranya itu semua menjadi cara Tuhan saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan. Kami berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kesedihan, rasa kehilangan mereka, agar mereka tetap mendapatkan penghiburan daripada-Mu. Bagi jemaat-Mu yang bergumul karena beban kehidupan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, merindukan kehadiran anak, harapan yang seakan belum nyata, kuatkan iman mereka untuk tidak berputus asa. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang akan melangsungkan perkawinan saudara Frolan Octavian dan Octaviandra dengan Wendaria Rantesaluh pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati persiapan ini, baik majelis gereja maupun keluarga, bahkan kedua saudara kami untuk menerima pemberkatan perkawinan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami atau keluarga Bapak Samuel Lengkong yang boleh bergabung bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Biringkanaya di sini. Biarlah tetap menikmati sukacita dalam persekutuan bersama-sama dan semakin bertumbuhlah iman di dalam Kristus. Dan secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu di Jemaat Biringkanaya di sini, ya Tuhan. Jadikan kami tangan yang bisa menggapai umat-Mu, berkati pelayanan kami, agar banyak orang yang bisa merasakan sukacita dan kasih-Mu. Majelis gereja yang terus Engkau pakai untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Berkati mereka, pengurus-pengurus OIG, dan juga Engkau tetap memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai tugas pekerjaan mereka masing-masing. Karuniakan hikmat-Mu, ya Tuhan, sehingga boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan konferensi PPGT Klasis Makassar Timur di Jemaat Biringkanaya. Tuhan kiranya memberi hikmat-Mu kepada panitia dan juga pengurus PPGT dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati, semoga boleh berlangsung dengan baik. Dan seluruh kegiatan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, ya Tuhan, Engkau terus memberkati sehingga boleh berjalan dengan penuh sukacita. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin di negara kami ini. Berkati Presiden dan seluruh aparat dan juga semua pemimpin-pemimpin sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat-Mu sehingga mereka menjadi alat yang Tuhan pakai mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah seisi rumah kami, ya Tuhan, keluarga kami masing-masing, orang tua kami dalam usia lanjut, anak-anak kami,
Dan biarlah selaku orang tua dalam keluarga, biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua. Dan jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan tuntun dan sertai kami, sehingga kami boleh ditibakan dengan penuh damai sejahtera-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan tambahan warta dan penekanan warta. Tambahan warta. Dalam rangka konferensi 5 PPGT Klasis Makassar Timur, panitia konferensi mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi parkir pada semua jam ibadah. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Yang kedua, mohon dukungan doa dan hadirilah lomba paduan suara gerejawi dan ibadah raya HUT PGI ke-75 dan Hari Reformasi Gereja ke-508 pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober. 25. Mungkin salah tanggal harinya. Tanggal 24 Oktober 2025 bertempat di Gedung Manunggal Mini Kodam Hasanuddin Makassar. Kemudian yang ketiga, selamat bergabung kepada Bapak Samuel Lengkong, kelompok 2, Jalan Poros NTI. Dan yang kedua, selamat bergabung kepada Bapak Julius Moni Pabelo di Jemaat Piring Kenaya, khususnya kelompok 6. Dan akan ibadah insidentil pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Kemudian penekanan warta, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Piring Kenaya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2025 pukul 16 WITA, Nyonya Rumah PWGT Kelompok 1, Pelayan Firman, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM, dress code baju kerja orange. Demikian penekanan warta dan tambahan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Eliaser Palondongan MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami tentang keadilan Allah bagi ciptaannya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa Dia sudah dekat. Dia akan selalu menyatakan keadilan ketika kita selalu setia dan tekun di dalam kepercayaan kita. Dan Dia selalu besertamu. Haleluya, kami siap dibimbing oleh-Nya. Karena itu jadilah berkat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian syukur tersembunyi ujung jalan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Silakan jemaat duduk dan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.